record on this computer. Oke, go Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelompok Data Science ingin sedikit memberikan sebuah penjelasan yaitu tentang algoritma klasifikasi machine learning. Jadi sebelum kita masuk ke algoritma klasifikasi, sedikit kita kenalkan dulu apa itu machine learning dan algoritma klasifikasi. Jadi machine learning ini adalah menjadi sebuah topik pembahasan yang hari ini itu banyak sekali dibicarakan banyak orang dan menjadi satu topik yang sangat menarik sekali, di mana machine learning ini adalah sebuah metode di bidang pengembangan ilmu pengetahuan komputer, di mana dia adalah mengajari komputer atau suatu metode untuk membiarkan komputer itu bisa belajar dari data, sehingga dia itu akan bisa menjadi lebih cerdas berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian klasifikasi itu adalah salah satu algoritma dari machine learning, di mana klasifikasi adalah suatu teknik untuk mengkategorikan data ke dalam kelas yang mempunyai karakteristik yang sama. Kemudian tujuan utama dari suatu klasifikasi itu adalah mengidentifikasi atau mengkategorikan kelas, di mana ketika nanti ada data baru, ketika data baru tadi itu akan lebih mudah untuk kita masukkan. Kita masukkan ke dalam kategori yang mana. Jadi, seperti itu. Kemudian algoritma klasifikasi ini juga termasuk salah satu algoritma machine learning dalam supervised learning, di mana nanti ketika kita menerapkan algoritma klasifikasi, kita biasanya menggunakan data latih. Kemudian ketika modelnya sudah jadi, kita pakai data testing. Biasanya data supervised learning ini ditandai dengan datasetnya itu dia sudah punya target. Kemudian yang menarik lagi dari algoritma klasifikasi ini, karena dia adalah supervised learning, akurasinya itu adalah latihnya. Oke, kita lanjutkan. Metode klasifikasi dalam kelompok kami ini akan kita bahas 4 metode klasifikasi. Yang pertama itu adalah metode SVM, yaitu support vector machine. Kemudian algoritma C45, yaitu algoritma decision tree, di mana dia adalah berbasis pada pohon keputusan. Kemudian yang ketiga itu adalah algoritma net Bayes. Net Bayes ini adalah satu algoritma yang dikembangkan dari atau dari teorema Bayesian. Dan akhir yang keempat itu adalah metode KNN. KNN ini adalah suatu metode dengan berlandaskan kepada titik tetangga terdekat. Jadi seperti saya akan membahas vektor, yaitu support SVM ini. Metode SVM ini sudah dikembangkan sejak tahun 1992. Yaitu oleh Boscher, Guyon, dan Vapnik. Nah, SVM ini adalah sebuah algoritma supervised learning untuk klasifikasi dengan mencari hyperlength dan margin terbesar. Jadi, kata kuncinya di dalam SVM ini itu adalah hyperlength dan margin terbesar. Nanti akan saya jelaskan apa itu hyperlength dan margin terbesar itu apa gitu ya. Misalkan kita punya satu data yang, nah ini ada data merah, kemudian ada kategori merah ini. Bagi itu nanti untuk membedakan ketika ada data yang baru di sini itu masuk kategori mana gitu ya. Ketika ada data di sini dia termasuk kategori yang mana gitu ya. Nah itu maka SVM itu metodenya simple. Yang pertama yang dilakukan ketika kita sudah ada data, kita cari dulu yang namanya supervektor. Supervektor itu adalah dua data atau dua data yang dimana data ini adalah dia itu berdekatan dari dua kelas yang berbeda. Jadi kita akan memilih dulu supervektornya, titik-titik yang dia menjadi supervektor. Titiknya ini boleh 2, boleh 3, berapapun. Yang penting titik tadi adalah titik yang berdekatan. Titik berdekatan tadi itu adalah yang satu harus di kelas A dan yang satu di kelas B.
Kemudian yang kedua, ketika titik-titiknya sudah ditemukan, kita cobakan beberapa rumus garisnya ya. Garis yang kita sebut sebagai hyperlane. Yang kita coba untuk memisahkan dua baris tadi. Misalkan ada L2, kemudian ada juga L1 gitu ya. Satu garis hyperlane. Ketika dia sudah marginnya bagus, optimal, itu yang pakai sebagai garis batasnya atau hyperlane-nya, decision line-nya. Kalau di gambar ini yang bagus kan yang L1 ya, karena ini bisa memisahkan penuh antara yang kelas A dengan kelas B. Jadi seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan tentang cara di sini langsung contoh aja, misalkan ada satu kasus penentuan klasifikasi laki-laki atau perempuan berdasarkan data ini. Misalkan kita punya data seperti ini, di mana X1-nya adalah tinggi, kemudian X2-nya adalah gemuk gitu ya. Ini dalam bentuk kartesian datanya. Nah, di sini kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu, yang pertama adalah support vektornya, titik support vektornya. Ini yang paling dekat kan sini, yang jauh gitu ya. Ketika sudah ketemu, kita tentukan itu yang namanya hyperlane-nya. Hyperlane-nya itu ada rumusnya, yaitu W kali X min B sama dengan 0. Itu kalau hyperlane-nya. Kemudian jarak antara hyperlane yang negatif dengan yang positif. Jadi hyperlane negatif itu yang ini adalah hyperlane positif. Ini yang melewati titik yang kelas A, yang ini melewati titik kelas B. Itu ya. Itu seperti itu, namanya adalah margin. Margin-marginnya seperti ini. Sehingga ketika sudah ada garis pemisah seperti ini, itu lebih enak. Semua data yang nanti berada di sini di bawah margin minus, berarti dia termasuk dalam kategori biru. Ketika ada data baru yang seperti ini, maka dia termasuk dalam kelas B. Misalkan di sini itu adalah perempuan yang merah, gitu ya. Yang biru yang di sini itu adalah dia termasuk laki-laki. Sehingga jika ada data baru di sebelah kiri, misalkan yang merah ini, maka dia nanti akan masuk dalam perempuan. Maaf ya, ini keliru. Harusnya ini perempuan. Karena perempuan itu ternyata dalam penelitian itu cenderung lebih gemuk, kalau laki-laki cenderung lebih tinggi. Jadi seperti itu dalam datanya. Nah, kemudian di sini hebatnya dari metode SVM ini, dia itu tidak hanya sekedar bisa berbentuk garis. Misalkan ada data seperti ini, kalau kita bikin garis kan nggak bisa nih, nggak bisa memisahkan nih. Nah, hyperlane SVM ini dia bisa berbentuk tidak harus garis, tapi dia adalah berbentuk nonlinear atau polinomial. Jadi seperti itu. Jadi bentuknya lingkaran. Nah, sekarang saya jelaskan keunggulan-keunggulan dari metode SVM. Yang pertama itu adalah keakuratan. Keakuratannya, kalau dia termasuk supervised learning, maka keakuratan model akan mudah terkontrol. Kemudian dari sisi speed, banyak jurnal-jurnal yang banyak membahas sekali tentang SVM ini, dan mereka itu mengakui tentang kecepatannya. Mengapa SVM ini cepat? Karena SVM ini di dalam menentukan hyperlane itu tidak harus melibatkan banyak titik. Tidak harus melibatkan semua titik data, tetapi hanya beberapa titik yang menjadi support vektornya itu yang digunakan, sehingga dia akan sangat cepat. Kemudian yang ketiga itu adalah bisa menyelesaikan kasus-kasus yang non-linear, tidak hanya yang linear, gitu ya. Juga bisa dalam bentuk lebih dari 2 dimensi. Ketika lebih dari 2 dimensi, maka hyperlane-nya itu nanti berbentuk bidang, di mana caranya nanti kita akan menerapkan sebuah bentuk kernel, sehingga data yang berbentuk linear itu akan kita rubah dalam bentuk bidang. Kemudian hebatnya di dalam SVM ini, dia juga bisa mengatasi adanya noise data di dalam beberapa suatu kasus. Jadi seperti itu. Di samping kehebatan dari keunggulan daripada SVM, ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu adalah tidak cocok jika digunakan dalam bentuk dataset yang besar. Kemudian metode kernel itu tidak mudah untuk digunakan untuk beberapa orang, karena itu ada sedikit rumus yang sedikit rumit. Kemudian beberapa aplikasi lain yang sering banyak digunakan di dalam SVM ini itu adalah yang pertama penentuan sentimen analisis.
Misalkan kita untuk melihat ujaran kebencian atau tidak di dalam suatu artikel dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga yang sekarang ini banyak digunakan adalah deteksi benda dalam computer vision. Itu banyak sekali memakai metode SVM ini, misalkan mendeteksi itu mobil, truk, atau motor biasa, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Iman, dari kelompok 4. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan melanjutkan tentang algoritma C45, di mana algoritma C45 ini adalah bagian dari klasifikasi ya. Tapi algoritma C45 ini lebih dikenal adalah pohon keputusan. Ini seperti yang sudah dijelaskan, banyak teori yang menjelaskan tentang algoritma tentang C45. Oke, baik, next. Algoritma C45 ya, bagaimana cara kerjanya ya. Pertama ya kita harus memilih akar atau root dulu, kemudian membuat cabang untuk tiap-tiap nilai, kemudian bagi kasus dalam cabang, kemudian ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Oke, next. Ini sebagai contoh adalah algoritma pohon keputusan. Ini sebagai contoh, di sini ada root ya. Nah, sebelum kita membuat algoritma C45 ya, algoritma C45 ini adalah berdasarkan dari data sampel ya. Ini ada contoh ada algoritmanya seperti ini. Ada pilihan, 3 pilihan. Ini aset kalau low, kalau dia yes maka ada risikonya, risiko bisnisnya, risiko menunggaknya ya ibaratnya ya. Ini sebagai suatu contoh. Oke, next berikutnya. Dalam membuat algoritma decision atau algoritma pohon keputusan ini, ya kita menentukan entropi terlebih dahulu, di mana rumus entropi ya seperti ini, sigma pi dikali log 2pi, ya pi ini ada proporsi. Kemudian kita juga menentukan gain. Gain ini berfungsi untuk menentukan yang mana yang akan menjadi root ya, root. Kemudian baru kita membuat cabang-cabangnya. Oke, baik. Sebagai contoh ya, ini ada data set, data awal, data training seperti ini, ada libur, ada cuaca, ada minggu keberapa, ada jumlah. Nah, di sini data set ini, ya kita harus tahu dulu yang mana yang merupakan bagian adalah variabel tujuan atau goal. Nah, variabel tujuan di sini ya ada banyak, ada sedikit dan seterusnya. Sedangkan nomor ini variabel pendukung ya, variabel pendukungnya itu libur, cuaca, dan minggu keberapa. Sedangkan nomor ini tidak bisa dijadikan variabel pendukungnya ya, karena dia hanya identitas saja. Nah, inilah dataset. Dataset ini akan kita buat menjadi decision tree atau pohon keputusan. Baik, lanjut. Oke, dari tabel yang tadi, bagaimana cara kita membuat pohon keputusan yang seperti ini. Kita tentukan dulu total. Total ini bisa didapatkan dari jumlah kasusnya berapa, ya. Kemudian yang sedikit, yang banyaknya berapa, ya. Yang sedikit. Nah, di sini entropi. Entropi ini rumus dari entropi untuk mencari entropi. Ya, 5/8 dikali log 2 5/8 ditambah min 3. Ini min, jangan lupa 3/8 dikali log 3/8. Ini 3/8. Jadi kita cari entropi sedikitnya berapa, yang entropi banyaknya berapa, kemudian kita jumlah entropinya. Kemudian berikutnya juga, variabel berikutnya kita cari juga, libur, cuaca, minggu keberapa, ini variabel pendukungnya. Ya. Nah, kalau ya itu ada berapa sih jumlah kasus ya itu. Kemudian yang sedikit itu berapa. Kemudian yang banyak itu berapa. Kita cari entropinya. Entropi sama cara mencarinya seperti ini. Kemudian total entropinya ya seperti ini. Ini total entropi dari libur. Ini total entropi dari tidak. Setelah itu ya kita mencari gain. Gain itu untuk entropi yang di bawahnya ini sama ya, cara mencarinya seperti itu. Kemudian kita mencari gain. Gain ini untuk menentukan yang variabel mana yang akan digunakan sebagai root. Ya, yang pertama sekali, penentu pertama kali. Yang paling atas ya ibaratnya ya. Apakah libur atau cuaca atau minggu keberapa. Untuk menentukannya ya tentu kita harus mencari gain-nya. Ini gain seperti ini. Rumus gain itu adalah total entropi dikurang proporsi entropi yang iya-nya berapa ditambah proporsi entropi yang tidaknya berapa. Contoh,
Nah, ini seperti ini. Ini 0,95 ini adalah total entropi dikurang 3/8. 3/8 ini adalah yang ya proporsi yang ya per 8 jumlah kasus dikali berapa sih entropinya. Itulah dapat gainnya. Nah, dari dapat gain ini kita lihat yang mana yang paling nilainya yang paling besar di sini ya. Ini 0,5 nilai yang paling besar. Karena 0,5 nilai yang paling besar, berarti 0,5 inilah akan kita jadikan root ya, atau yang paling atas, penentu yang paling atas. Oke, next. Nah, setelah itu kita sudah dapat bahwasanya cuaca ini adalah penentunya. Ya, yang paling atas karena gainnya paling besar. Nah, kita lihat cuaca apakah dia cerah atau hujan ya. Ketika dia hujan maka di sini langsung sedikit ya. Bisa naik ke atas, Pak. Pak Iman. Balik ke atas ya. Kenapa saya hujan langsung sedikit? Kita lihat di sini ya. Cuacanya hujan. Kita lihat 4/4 artinya ini sudah homogen. Maka langsung kita putuskan ketika dia cuacanya hujan maka pasti pelanggannya sedikit gitu ya. Ibaratnya tabel penjualan. Berikutnya ya kita harus mencari yang tidak homogen. Nah, ini 1 dan 3 ini tidak homogen. Maka kita cari cerah ini 1 dan 1.1 ya. Setelah hujan kemudian cerah kita cari yang tidak homogen ini. Berikutnya. Next. Nah, kita cari tabelnya, kita ulangi lagi yang sekarang kombinasi antara cuaca cerah dan libur. Cuaca cerah dan minggu keberapa. Sama. Cuaca cerah itu kasusnya ada berapa? Yang sedikitnya ada berapa, yang banyaknya ada berapa. Cara cari entropinya juga sama. Kemudian cuaca cerah, kemudian libur. Kita lihat cuaca cerah dan libur. Yang ianya ada berapa jumlah kasusnya. Yang sedikitnya berapa, yang banyaknya berapa. Yang tidaknya ada berapa. Nah, kita cari juga gainnya untuk menentukan not berikutnya yang 1.1. Setelah kita dapat gainnya, maka kita akan ketemu yang paling besar. Yang paling besar ternyata di sini adalah minggu keberapa. Nah, ini minggu keberapa. Nah, minggu keberapa ke ini ada 2 di sini, 1, 2, 3. Ya, kita lihat. Minggu ke-1 kita lihat karena minggu ke-1 ini adalah sudah homogen, sudah nomor 2 ya, banyak. Berarti ketika cuaca cerah minggu ke-1 ya, maka langsung keputusan akhirnya adalah banyak. Nah, ibarat mungkin di sini banyak pelanggan yang datang ya. Kemudian jika 2 kita lihat kalau minggu kedua artinya 1, 1, 1 berarti ini masih harus kita cari not berikutnya. Kalau ini 0 tidak ada lagi maka kita kosongkan. Nah, berarti kita harus mencari not berikutnya. Oke, next. Oke, nah selanjutnya cuaca cerah, begitu seterusnya kita mencari entropi juga cuaca cerah dan minggu keberapa, iya dan tidaknya. Nah, kita lihat di sini. Cuaca cerah, kalau hujan, cuaca cerah, kalau hujan dia sedikit, kalau cuaca cerah, minggu keberapa pertama dia banyak, kalau minggu kedua ada libur. Nah, setelah kita cari ternyata di sini masih juga belum ketemu ya homogennya. Ya, homogennya yang tidak itu masih ketemu. Yang iya ini apakah liburnya iya atau tidak? Kalau iyanya karena 00 berarti tidak perlu dicari lagi. Nah, ini adalah 1, 1. Ini harusnya dicari lagi. Tapi karena variabelnya sudah habis, maka kita berhenti dari sini. Nah, inilah namanya pohon keputusan dari tabel training tadi. Jadi ketika ada tabel baru, misalnya cuaca cerah minggu ke-1, maka banyak pelanggannya. Itu. Jadi kalau ada variabel ada data testing, kita masukkan ke dalam variabel ini, ke dalam pohon keputusan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini jadi algoritma C45 ini itulah salah satu algoritma untuk membaca data dari tabel data yang sudah ada, yang sebelumnya sudah ada. Oke, itu saja dari saya. Silakan next. Terima kasih, Pak. Saya Ahmad Harmain, kelompok ke-4 ya. Kelompok ke-4 dari penjelasan klasifikasi yaitu naive Bayes bagian saya dari kelompok kami. Naive Bayes itu merupakan algoritma dari klasifikasi yang biasa juga disebut sebagai peluang atau probabilitas. Nilai dari probabilitas itu antara 0 sampai dengan 1. Contoh sederhana, pelemparan dadu. Jika dadu dilempar sekali atau 1 kali, maka
peluang munculnya angka 3 itu adalah 1/6. Kenapa? Karena jumlah mata dadu itu adalah 6 dan 1 itu adalah banyaknya lemparan. Secara umum fungsi secara umumnya adalah P peluang A sama dengan NA per NS, yang dimana NA itu adalah peluang munculnya kejadian A, atau dalam hal ini angka 3 yang kita cari. NS itu peluang jumlah dari keseluruhan mungkin kejadian atau ruang sampel. Bisa dilanjut, Pak? Naive Bayes yang akan menjadi contoh nanti adalah menggunakan formula berikut ini, karena naive Bayes itu luas sekali konteks dari fungsi-fungsinya. Yang sini kita menggunakan prior, yang dimana kita mencari prior kelas C misalnya, atau target C. Prior C itu sama dengan NC per N. NC itu adalah jumlah instance, atau dalam konteksnya data itu dokumen untuk kelas C. N itu adalah jumlah dari instance atau jumlah dokumen. Ini disebut prior. Berikutnya P peluang W terhadap C atau word terhadap C itu sama dengan count W, C. Count W itu adalah jumlah W atau atribut, atau dalam konteksnya NLP itu word atau term yang terdapat dalam kelas C ditambah 1 per count C. Count C adalah jumlah dari C itu, atau kelas C itu pada dokumen, berapa dokumen C itu dan seterusnya, plus berapa word atau atribut atau term yang unik terhadap semua atribut, terhadap semua instance latih. Ini contoh kasus NLP, penerapan naive Bayes pada NLP. Di sini ada 4 dokumen training dan ada 1 dokumen untuk testing. Kita hitung di sini P Chinese terhadap C. Chinese itu adalah diambil dari teks yang kelima ya, atau teks untuk tes terhadap C itu sama dengan 5/1 per 8 plus 6 itu sama dengan 3/7. P Tokyo terhadap kelas C itu sama dengan 1/14. Peluang kata Japan terhadap kelas C itu sama dengan 1/14. Lalu kemudian kata yang berikutnya, peluang kata Chinese terhadap kelas J itu sama dengan 2/9. Kemudian peluang kata Tokyo terhadap kelas J itu sama dengan 2/9. Begitu juga kata Japan terhadap kelas J itu sama dengan 2/9. Bisa di next. Yang kemudian kita tentukan dokumen yang kelima ini itu akan menuju kemana atau condong ke kelas apa? Apakah kelas C atau kelas J? Yang pertama tadi untuk menentukan prior dari C itu, atau peluang dari dokumen yang kelima ini menuju C itu 3/4, kemudian J itu 1/4. Lalu kita hitung di sini peluang J menuju peluang kelas C menuju dokumen kelima itu 0,0003. Lalu yang kedua untuk kelas J menuju untuk dokumen D itu peluangnya 0,0001. Jadi bisa disimpulkan bahwa dokumen yang kelima ini akan cenderung dia lebih besar condong untuk masuk ke kelas C, karena di sini ada Chinese. Bisa diulang lagi, Pak, mohon maaf. Bisa di previous lagi. Nah, untuk dokumen tes ada kata Chinese, itu ada 3, ada Tokyo dan ada Jepang, dan ternyata ini condongnya ke kelas C. Jadi ini contoh penerapan dari naive Bayes terhadap kasus NLP. Mungkin hanya itu dari saya.
Bisa dilanjut. Baik Pak, saya lanjutkan. Saya Septrian Albert Lase. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang nearest KNN ya, nearest dashboard. Nah, kita ketahui algoritma nearest neighbor atau KNN adalah algoritma yang termasuk dalam klasifikasi dan digunakan dalam melakukan pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Nah, saya mengambil contoh Pak, misalnya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan contoh tersebut, maka dapat dihitung kedekatan kasus dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan perbatasan. Dan kedekatan terbesarlah dari perbatasan yang akan diambil dan dijadikan solusi untuk mengetahui di manakah wilayah di wilayah manakah rumah tersebut tergabung. Selanjutnya Pak. Nah, dari gambar yang terlihat ada gambar di mana Kota Bandung adalah A1, di tengahnya perbatasan ada A2 dan Kabupaten Bandung. Nah, pada gambar tersebut ada seperti pada penjelasan di bawah ada dua wilayah yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ketika ada di perbatasan, maka solusi yang akan diambil adalah dengan menghitung jarak kota ataupun kabupaten yang paling terdekat dari perbatasan. Nah, seandainya A1 adalah kedekatan antara perbatasan dan Kota Bandung, dan sedangkan A2 adalah kedekatan antara perbatasan dan Kabupaten Bandung. Nah, karena A1 yaitu Kota Bandung di situ lebih dekat dari A2, maka solusinya yaitu dengan melihat jarak terdekat yaitu Kota Bandung. Maka Kota Bandunglah yang akan digunakan untuk memberikan solusi di wilayah manakah rumah tersebut tergabung. Next Pak. Nah, di sini saya juga ada mengetahui rumus kedekatan, yaitu kedekatan biasanya berada pada nilai antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip, sebaliknya untuk nilai 1. Nah, untuk rumus kedekatannya, similarity, T sama dengan sigma NI, dan seterusnya, dengan T adalah kasus baru, S adalah kasus yang ada dalam penyimpanan, N jumlah atribut dalam masing-masing kasus, I atribut individu antara 1 sampai dengan N, F fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S, dan W adalah bobot yang diberikan pada atribut ke I. Next Pak. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yang memang sebelumnya sudah sempat dijelaskan di minggu kemarin oleh Pak Hendri Kurniawan di penjelasan dari diskusi kelompok yang sudah dipresentasikan, dan saya mengambil contoh ini kembali, di mana kita punya dataset di sini yaitu dari nomor, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan bermasalah. Ya tidak, maksudnya isi dari apanya itu bermasalah, ya tidak atau tidak. Nah, bobot di dalam ini ada beberapa tabel di mana bobot antara variabel, kedekatan jenis kelamin, kedekatan pendidikan, dan kedekatan agama. Nah, selanjutnya yang ingin ditanyakan dan ingin dicari di sini adalah jenis kelamin sama dengan L, pendidikan SMA, agama Kristen, dan jenis kelamin P, pendidikan S1, agama Islam. Di sini akan dicari kedekatan mana yang bermasalah, ya dan tidak. Next Pak. Nah, dari kasus pertama saya dan orang Pak Henry, Ahmad, dan Pak Iman mengambil kasus pertama, yaitu jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, agama Kristen, dengan menggunakan rumus similarity yang dimana untuk pengerjaannya sendiri sudah tersedia di dalam gambar, di mana itu kita menjumlahkan antara kedekatan jenis kelamin dikali bobot jenis kelamin, ditambah kedekatan pendidikan dikali bobot pendidikan, ditambah kedekatan agama dikali bobot agama per total bobot, dan dihasilkan dari tiga dataset yang sudah kita gunakan tadi. Ada tiga hasil 0,65, 0,89, dan 0,9167. Maka kedekatan yang paling
dekat di situ adalah nomor 3, sehingga bisa disimpulkan tidak bermasalah. Selanjutnya, Pak. Dan satu lagi dari jenis kelamin P, pendidikan S1, agama Islam, menggunakan rumus yang sama. Dan dari 3 perhitungan dari data set di atas, kita dapatkan bahwa nomor 1 yang sangat sangat mempunyai kedekatan ya, sehingga bisa disimpulkan ya dia bermasalah juga karena dari data yang kita dapatkan tadi 0,80556 adalah angka yang paling mendekati dengan similarity tadi. Ya, terima kasih dari kami kembalikan ke Pak Paiman. Oke, terima kasih untuk presentasi kita. Kami dari kelompok 4 dari Data Science yang kita dari saya sendiri, Pak Paiman, kemudian Pak Hendri, kemudian Pak Harmen, dan Pak Septrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya stop ya Pak.